Katanya seperti kemarin misalkan ada beberapa permasalahan pribadi, bahkan saya ditinggal teman, ditinggal orang-orang yang dekat dengan saya. Doi juga. Ya udah sih, itu bagian dari perjuangan. Perjuangan itu harus seperti itulah ibarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi bersama saya Audi Muhammad Kriadara. Kali ini saya lagi biasalah kumpul sama Kang Saifuddin sama Kang Isep. Halo. Daripada gabut ya? Daripada gabut lah. Ngomong ngalir ngidul. Kemarahin nah. Banyak yang duduk. Malam Rena. Semalam sih tapi santai. Podcast malam. Jadi dalam perbincangan kali ini saya mau bertanya nih kedua narasumber ini tentang perihal masalah tujuan masa depan mereka itu mau seperti apa gitu ya. Ini ada Kang Aep yang fokus di peternakan mungkin, ini ada yang Kang Arif kayaknya. Kang Isep Yang mungkin sibuk fokus rebahan. di pengangguran mungkin. Rebahan. Bisa jadi motivasi juga pengangguran itu seperti apa. Jadi saya mau tanya dulu ke Kang Aep nih. Kang Aep itu kan dulu itu organisasi ikut sana sini ya. Ikut di organisasi ini gitu ya. Nah, selama organisasi itu sampai hari ini yang Kang Aep rasakan itu yang bisa diterapkan di diri sendiri terus di masyarakat itu apa sih? Di organisasinya. Dalam tuh. Ngomong pembahasan santai. Ya, maksudnya di organisasi kan luas gitu loh. Organisasi itu mengajarkan banyak hal, terutama ya kita hidup bersosial. Kita itu hidup membutuhkan orang lain, ya itu yang saya rasakan sih. Jadi intinya ya kita juga harus ibaratnya mempunyai rasa membutuhkan orang lain, itu makanya berorganisasi. Gak bisa hidup sendiri gitu ya. Nah, itu nggak bisa hidup sendiri, itu salah satu dasar Jadi saya. Jadi ibaratnya ya hidup di dunia itu nggak bisa kamu hidup cuma di dunia itu hidup sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Pasti membutuhkan suatu orang lain. Nah itu benar. Itu salah satu dasar saya mengapa mengikuti berbagai macam organisasi, biar saya merasakan dulu gitu loh. Nah terus di sana juga kan banyak hal yang dipelajari. Contohnya mungkin dari kita hidup itu berplanning, punya rencana gitu kan. Terus kita rencana itu dengan berbagai macam manajemennya seperti apa, konsepnya seperti apa, distrukturkannya seperti apa, ada job description-nya seperti apa, punya tugas masing-masingnya seperti apa gitu loh. Dan kita pun belajar bertanggung jawab itu kepada siapa, dan itu bisa diterapkan saya rasa di masyarakat. Dan karena kita nggak mungkin gitu loh istilahnya semaunya kita hidup itu, maksudnya ada hal kita terkadang harus bertanggung jawab ke siapa dan kita menuntut hak ke siapa gitu. Itu bisa belajar dari organisasi dulu, dasarnya ya kita membutuhkan orang lain, nggak lebih. Jadi Kalau sekarang nih, Hah? dengan dengan keadaan sekarang organisasi naon sih nu ayeuna diikuti gitu. Ayeuna organisasi nu di kehidupan sekarang itu kan baheula lama meureun banyak lah kuliah atau persekolah mah gitu, tapi ayeuna organisasi naon sih nu diikuti gitu. Kalau yang saya ikuti, kalau di organisasi saya masih aktif di organisasi yang lain ya. Sebenarnya yang sebelumnya masih keanggotaan, cuman nggak jadi pengurus itu aja. Itu kan jadi lebih slow lah kesayanya. Cuman kalau sekarang sih lebih berkutat ke kepemudaan dan itu di daerah, di kampung lah istilahnya. Itu salah satu tujuan saya juga. Ibaratnya anak-anak di desa itu di kampung ya belajar berorganisasi itu nggak bisa langsung sepenuhnya, tapi bertahap saya ajarkan itu bagaimana kita merapikan sebuah kegiatan dulu, bukan padu breng yang penting rame gitu ya, nggak bisa gitu juga, nggak bisa gitu terus. Ataupun ada yang kontra misalkan nggak mau ikut kegiatan, ya jangan begitu gitu loh. Mau sampai kapan kita berorganisasi itu harus yang kita sukai? Kan berorganisasi nggak gitu. Ibaratnya kalau orang lain lebih bagus idenya, ya kita harus ikuti. Itu yang Egois itu no. Nah itu karena dasar tadi membutuhkan orang lain. Dan di organisasi itu pasti ada yang namanya juga pemaparan konsepnya seperti apa. Terus yang lainnya juga misalkan diminta pendapat, itu sedang kita ajarkan agar ya nggak semau gue lah gitu, bahasa kumaing misalkan itu Sunda nama ibaratnya ya nggak semaunya kita, ya udahlah kegiatan mah misalkan maunya dia A, maunya yang lain B, yang mau A terus
ya nggak bisa gitu. Tidak Itu yang sembarangan ya. saya sedang ajarkan ya berkonsep, terus apa namanya ya saling menghargai pendapat orang lain, terus belajar mengemukakan pendapat yang nggak harus ibaratnya muluk-muluk ini daerah bagus nih langsung berorganisasinya, enggak ya, belajar public speaking seperti ini aja ngomong masih harus belajar dulu gitu, mengemukakan pendapat. Daripada ibaratnya gini Kang, kita mempelajari masuk organisasi tapi kita itu nggak bisa mengemukakan pendapat, nggak punya ide-ide brilian yang bisa disampaikan, padahal tujuan organisasi itu untuk itu mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Jadi saling membutuhkan tadi itu benar di situ. Jadi saling legowo istilahnya. Nah itu, tapi kalau di kita kan terkadang nih, di kita termasuk saya sendiri pun masih mungkin seperti itu. Kita itu nggak berani mengemukakan pendapat di forum, tapi mengemukakan pendapatnya di luar. Kan harusnya di forum rapat, bukan di perapatan. Ya enggak? Bukan di tempat ngopi ya? Ya, mau di pertigaan. Ya maksudnya di perapatan itu nggak formal. Tapi kalau di perapatan itu hanya ide-ide yang selintas aja, bawa ke forum yang lebih resmi biar jadi deal. Jadi bisa dibungkus, bundel, udah ambil. Udah tujuannya jelas gitu loh. Jadi si ketua pun memutuskan secara lantangnya, secara jelasnya enak. Nah, itu yang sedang saya otak-atik. Nah, tadi kan Kang Ayep mah fokus hari ini meureun di kepemudaan di kampung. Di kampung. Nah, Kang Isep ayeuna di mana pan ayeuna posisina meureun kerja teh? Itu gitu. Teu, ayeuna meureun pengangguran sejati. Nah, enggak sejati juga. ayeuna fokus naon lamun dina organisasi ayeuna gitu. Fokusnya di mana gitu. Ya saya masih sedikit-sedikit belajar ya tentang organisasi. Satu ya saya masih muda, potensi buat ngembangin potensi kampung juga berpengaruh kan. Ibaratnya kita hidup gak gini-gini aja gitu. Kita hidup banyak maunya tapi nggak ada geraknya ya percuma juga gitu. Makanya saya sedang ya belajar sedikit-sedikit mengenai organisasi. Ya mungkin lama-lama saya belajar juga tentang organisasi bisa paham lah. Bisa juga ibaratnya saya sekarang lah belum jadi apa-apa, mungkin saya sering belajar ya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah, tadi kan fokus nate di organisasi kepemudaan sama-sama sih intinya antara Kang Ayep sama Kang Isep itu kan di kepemudaan. Nah, ini kan udah berjalan mungkin beberapa tahun mungkin ya di kepemudaan di kampung itu. Mau sampai kapan gitu? Apakah akan terus? Sementara sekarang kan Kang Ayep itu istilahnya udah lulus kuliah ya. Tapi pertama kan mungkin tidak kerja sekarang mungkin fokus di istilahnya merintis dunia peternakan. Itu mau sampai kapan gitu? Sementara tuntutan hidup makin banyak. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk memilih hidup di sini, maksudnya untuk setelah lulus kuliah balik kampung gitu kan, itu setahun sebelum lulus udah ditekadkan gitu. Karena saya juga belajar berorganisasi tadinya, dan saya punya tujuan hidup untuk bermasyarakat, untuk kembali ke daerah, terutama mendampingi kedua orang tua di rumah gitu kan. Ibaratnya kembali lagi ke rumah lah gitu, back to home. Jadi back to host. Jadi intinya kan saya punya tujuan gitu loh, ingin mengembangkan dunia peternakan, karena saya merasa bahwasannya saya kuliah jurusan peternakan, yang saya urus juga ternak gitu. Bukannya nggak ada tawaran kerja dari luar, sebetulnya ada ya, cuman kembali ke tujuan tadi, saya udah punya tujuan gitu, dan saya pun punya planning yang ibaratnya ada schedule time-nya, ada waktunya gitu loh. Saya sudah memutuskan 2 tahun di rumah di sini. Setelah 2 tahun saya mau evaluasi. Berarti sekarang kondisinya 1,5 tahun saya udah bergerak di sini. Saya mau lihat perkembangan di sini tuh. Sebetulnya saya nggak kerja ke orang, tapi pekerjaan banyak. Itu yang menjadi PR. Ya istilahnya banyak tuntutan lah. Dari sana pengen ini, dari sini pengen itu. Sementara ya istilahnya mereka tahu nggak sih kepengenan gua gitu loh. Ya itunya harusnya kayak gitu juga gitu, ada feedback baliknya. Cuman kan itu ya nggak harus gitu loh, santai aja jalanin, apa yang saya bisa bantu saya bantu. Tapi apa yang memang menjadi planning saya utama saya tidak akan tinggalkan. Itu udah jadi prinsip dasar gitu loh.
kalau udah terjun misalkan ke kolam udah basah, ngapain kita harus mengeringkan badan dulu sebelum kita tahu dasarnya itu seperti apa gitu loh, Tapi kan dalamnya itu seperti apa. saya potong, tapi kan maksudnya gini kan tadi banyak sekali tawaran kerja. Mungkin saja gitu ketika ada tawaran itu kan mungkin di luar sana gitu ada yang menjanjikan gitu ya, istilahnya penghasilannya menjanjikan dengan teori, dengan konsep yang sekarang dimiliki gitu, daripada sekarang mungkin udah 1,5 tahun bergelut di kampung saja gitu istilahnya merintis, tapi istilahnya dari penghasilan pun istilahnya gak menentu. Tapi kan di luar bisa saja mungkin bisa lebih menjanjikan. Kenapa malah bertahan di seperti ini gitu, di kondisi seperti ini? Iya. Jadi kalau ibarat kata mungkin kan kalau yang kita kejar itu pekerjaan di luar itu lebih ke arah mungkin finansial kita ya. Profit. Karena nggak ada bahasa nanti tadi. Bahasanya ini yang lebih ke bukan good looking ya. Tapi kita itu butuh good rekening, bukan good looking. Gitu Buat kan? anak muda yang masih stay rebahan tapi mau merubah keadaan, ya kalau gak bergerak gak bakal berubah bro, makanya bergerak. Makanya dari itu saya tanya kenapa fokusnya di sini saja gitu, nggak di luar. Padahal di luar mah kan mungkin good rekeningnya bisa lebih tebal gitu ya, lebih meyakinkan gitu. Lagi ya. Iya pasti seperti itu. Ya bisa, sebetulnya bisa seperti itu. Cuman kembali ke prinsip saya yang dasar, saya sudah punya tujuan. Saya ingin mengembangkan ilmu pengalaman organisasi yang sudah saya dapat itu ke daerah. Cuman saya kembalikan lagi, diterima atau tidak itu sebagai konsekuensi. Itu diterima atau tidak karya saya di sini itu sebagai konsekuensi. Tapi saya setidaknya pernah mencoba untuk berbuat bagi daerah kelahiran saya gitu. Jadi setelah saya mencari ilmu kesana kesini, pengalaman kesana kesini, ya ujung-ujungnya ya saya ingin berikan untuk daerah saya sendiri. Walaupun mungkin sudut pandang orang itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin ada kata-kata ibaratnya itu untuk menaikkan namanya aja ya. Alhamdulillah kalau nama saya naik ya itu untuk memperkaya dirinya aja ya. Alhamdulillah kalau saya kaya, karena saya juga pengen good rekening. Karena ya istilahnya Kang Audi untuk berkorban seperti ini banyak hal serius. Percintaan rungkan di masyarakat diomong udah pasti percintaan rungkan di masyarakat diomong misalkan karena mungkin sudut pandangnya yang tidak setuju, wajar, nggak masalah gitu loh. Terus good rekening enggak gitu loh, kita hidup masih begini aja nggak punya duit. Tapi ya tetap kalau kita sudah punya planning 2 tahun, saya mau evaluasi pergerakannya, perubahannya udah ada belum, ya udah jalanin dulu gitu. Nah kalau misalkan patah semangat, kalau misalkan tujuan planning udah dijalankan, ketika evaluasi ternyata apa yang kita harapkan itu nggak sesuai gitu, malah kegagalan. Nah kan namanya istilahnya usaha tidak harus hasilnya itu tidak pasti berhasil gitu. Nah kalau misalnya menemui kegagalan, apakah akan dilanjutkan atau kan masih terus maju kita gitu? Akan udahlah bekerja aja di luar. Kalau untuk bekerja sebetulnya bagi saya adalah jalan terakhir. Ibaratnya kalau saya nanti udah berkeluarga segala macam kan butuh finansial yang lebih mungkin kan untuk menafkahi, ya kan? Jiwa laki itu menafkahi, bro. Jadi kalau misalnya gagal di sini tetap akan kerja. Ya nggak gitu juga, tapi itu jalan terakhir. Cuma kembali lagi kita kan punya, tadi udah belajar berorganisasi, udah belajar segala macam pengalaman. Kita itu plan itu nggak satu, plan itu harus ditambah lagi gitu loh. Nggak satu plan di sini. Kalau sudah evaluasi masih ada kegagalan, berarti kan kita punya plan B, punya plan C. Nah jalan terakhir setelah beberapa plan atau rencana yang kita jalankan gagal, ataupun bukan gagal ya, tapi ada beberapa persen belum tercapai, hanya baru 50% misalkan. Nah itu masih ditambah lagi, ini udah 50% ada kenaikan nih, bukan berarti kita gagal. Nah masuk lagi terus dicoba, seperti itu. Yang saya pikirkan ya seperti itu, bukan berarti istilahnya 2 tahun gagal nih, nggak ada perubahan, nggak punya duit, gini, malah ditinggal segala macam sama teman-teman, sama orang-orang yang dekat juga ditinggal, karena saya ya hidupnya ngarit seperti ini gitu loh. Bukan itu, saya nggak ke arah yang semudah serapuh itu loh. Cuma gini aja, kalau kita udah punya tujuan, kejar mau sampai manapun. Tapi ketika kita sudah mentok banget,
kan kita juga punya titik jenuh, kita juga punya mungkin titik istilahnya waktu ini udah mepet, segala macam. Kita juga punya evaluasi lagi, kita harus mengambil langkah yang lebih separatis lah apa bahasanya gitu, lebih ke percepatan gitu lah, maksudnya nggak gitu-gitu terus, nggak mengulangi hal-hal yang sama gitu. Nah kan tadi kan Kang Aep mah fokusnya istilah nama mau kudu nyerah gitu sampai memang tujuan saya tercapai. Nah akhirnya kan bisa tadi kan fokus sambil belajar di organisasi. Nah, kedepannya mau seperti apa? Apakah akan seperti ini terus? Apakah akan terus seperti istilah Kang Aep merintis hal-hal yang memang apa yang kita harapkan, atau misalnya misalnya kurang mau arek gawe karena apa yang dilakukan Kang Aep ini hasilnya can katingali gitu. Kumaha? Ya mungkin kedepannya nggak bakal gini-gini aja ya, karena berubah lah masa arek kieu wae gitu. Nya urang ge pan perlu masa depan ya, meureun kedepannya urang ge perlu kawin lah. Ayeuna masih kena budak tapi suatu saat mah pasti kawin lah urang ge. Tapi ditinggalkan baru. Jadi ibaratnya lah satu pesan lah, emang pernah dengar kata-kata ya, kalau kita punya impian ya kita harus kejar, kalau kita ingin perubahan ya kita harus bergerak. Jadi kalau punya impian sama pergerakan tapi masih ingat lagi masih rebahan gitu, gak apaan potensi buat merubah hidup lu di mana gitu. Terus yang lain apa yang dilakukan tukang isep yang apa nanti yang mencapai masa depan teh tujuan teh naon nanti Ya masih belajar lah dikit-dikit ya, belajar dari orang-orang yang mungkin punya pengalaman, menjadi motivasi lah tersendiri buat pribadi bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi yang saya ingin tambahkan juga gini Kang Audi, kenapa saya memilih pulang, karena saya juga setelah lulus itu punya planning tadi, punya rencana, dan saya punya pemikiran bahwasannya ilmu pengalaman yang sudah saya dapat di jalur peternakan, ya udah saya ingin membuktikan bahwa peternakan itu gak kotor-kotoran doang, harus ada beberapa karya yang harus dibuktikan untuk membuat perubahan gitu. Itu percuma saya belajar di bidang itu sementara saya menggeluti bidang lain. Itu planning mindset saya saat ini gitu loh. Bukan berarti saya ke teman-teman yang lain jurusan A kerjanya di mana gitu, nggak menyalahkan, oh itu pilihan gitu loh masing-masing. Cuman kalau saya ya ingin mengetes diri saya sendiri, bisa nggak, mampu nggak gitu. Walaupun dalam perjalanan selama beberapa tahun ini banyak kendalanya gitu loh, pro kontranya, itu kan kembali ke sudut pandang, kembali ke keadaan. Tapi saya sangat percaya ke doa orang tua, terutama ibu saya. Ya itu ya udah jalanin gitu loh. Kata ibu saya begini, percuma kerja ke yang lain-lain juga kalau ujung-ujungnya uangnya habis. Itu kata-kata dari orang tua gitu. Ya udah jalanin yang ada, masih bisa ibaratnya tiap hari ketemu orang tua, ya udah jalanin dulu, kejar dulu sampai selesai. Ibarat katanya seperti kemarin misalkan ada beberapa permasalahan pribadi, bahkan saya ditinggal teman, ditinggal orang-orang yang dekat dengan saya. Doi juga. Ya udah sih, itu bagian dari perjuangan. Perjuangan itu harus seperti itulah ibaratnya. Kamu laki ya kan, kita laki-laki panjang istilahnya mah cek Sundana panjang lengkah laki mah non hesena sih. Walaupun plan A gagal ya udah plan B sikat. Pemikiran ke luhur berarti ya. Nah, itu karena saya pikir kalau saya mengikuti arus nih, ibaratnya kayak gini lah untuk teman-teman yang ngerintis, kita harus ngikutin cewek misalkan. Harus tiap beberapa hari ketemu, beberapa bulan ketemu, kan kita lagi ngerintis, ribet lur. Duit yang ada dipakai main buat modal usaha kemana? Habis ya. Mungkin tekawin. Jadi ya kan? Jadi ibaratnya makanya orang berjuang gitu bebeakan, tapi belum tentu jodoh orang mah kan percuma. Nah itu salah satunya ujian saat merintis. Itu salah satu. Jadi jangan sampai dipatahkan oleh hal-hal yang seperti itu. Ya bolehlah patah di waktu itu, tapi kita harus tumbuh lagi. Ya maksudnya planning yang awal nggak usah terganggu oleh hal seperti itu. Maksud saya itu. Ya jadi kalau udah punya satu planning, kalau ada gangguan yang seperti itu, boleh terganggu di zona waktu itu, tapi jangan terlena, ya udah tinggalkan. Apa yang menurut kita mengganggu, apa yang menurut kita ibaratnya oh ini potensi, ini masih bisa dikejar, ya udah kejar, ngapain lagi. Ibaratnya gini Kang, kalau kita ngedengerin omongan orang terus, kapan kita mau majunya? Ngedengerin A, B, C, D sementara orang banyak maunya. Mungkin saja sudut pandangnya beda sama kita. Gimana kombinasinya gitu? Intinya ada kemauan,
di situ pasti ada jalan. Nah pertanyaannya mau atau enggak, selesai di situ. Kalau ada kemauan ya udah jalanin, kalau nggak mau malas-malasan diam, ya udah jangan banyak maunya, selesai di situ sih kalau menurut saya. Kenapa saya memilih belajar bersama pemuda, maksudnya membangun sedikit-sedikit walaupun kelihatannya hasilnya belum signifikan, belum bagus, ya udah dijalanin dulu karena proses itu panjang. Terus yang selanjutnya juga yang lain, ibaratnya di peternakan pun enggak ibaratnya di peternakan pun enggak langsung ibaratnya besar, ibaratnya keren gitu loh. Terbukti bahwasannya mengawinkan ayam ini dengan ayam ini jadi ayam ini nggak mungkin, karena butuh proses juga ya. Dan yang saya kejar, yang terakhir mungkin saya nggak terlalu mengejar istilahnya masalah finansial dulu. Ibaratnya saya belum punya karya kok udah pengen kaya, paham nggak? Saya belum punya karya, saya udah pengen kaya gitu loh. Yang dikejarnya kaya dulu nih, tapi karyanya belum ada, ya saya juga harus berkarya dulu lah gitu. Baru kalau rezeki sih ngikutin kayaknya. Saya percaya kok, ibaratnya rezeki itu kan dari Allah. Ya ibaratnya udah slotnya kita aja bertiga nih, nggak bakalan ketukar. Yang penting kita mau berusaha gitu. Nah, yakin. Ya istilahnya Sunda nama jodoh pasti ya silakan. Ngatur gitu. Ngatur. Ya orang arek ngatur namanya orang ngatur Tuhan kan udah bisa. Yang udah mah tugasnya kerja keras, berdoa. Kan doa tanpa usaha percuma kan. Usaha tanpa doa oke ya percuma oke. Jadi harus ada kombinasi lah, seimbangan. Tapi juga ingat, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya udah bener, tapi saya memotivasi aja. Ya ibaratnya kalau punya tujuan ya udah kejar dulu, salah benernya urusan belakangan. Berhasil atau tidaknya urusan belakangan. Karena kalau nggak dicobain masa ya udah tahu rasanya gimana sih. Belum dicobain tapi kita udah tahu bakal gagal nih, sulap sih kan. Gitu sih kalau dari saya Kang. Jadi kuatlah jadi pemuda, gaskeun ulah loba rungkad anjir. Bincang-bincang saya dengan Kang Aep dan Kang Kisep, yang satu lagi merintis mungkin untuk masa depannya, ya saya doakan semoga berhasil gitu sesuai dengan tujuannya. Yang satu masih belajar dan semoga apa yang dipelajarinya itu bisa diterapkan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi intinya itu doa tanpa usaha itu adalah kebohongan, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Ya mungkin itu Kang Aep ya, Kang Kisep. Ya, semangat lah. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah memotivasi teman-teman sekalian. Semoga yang menonton video ini termotivasi untuk ayo sama-sama mengejar cita-citanya dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar cita-cita kalian dengan cara kalian.